Bentrokan terjadi antara dua kelompok warga di Kabupaten Aceh Singkil siang ini. Bentrokan berawal dari aksi penyerangan ratusan orang ke kawasan Desa Suka, Kecamatan Gunung Meriah. Aksi penyerangan terjadi sejak Selasa pagi saat ratusan orang berkonvoi ke kawasan Desa Danguran, Kecamatan Simpang Kanan. Aksi ini mendapat perlawanan dari warga di kawasan itu sehingga menyebabkan bentrokan pecah. Aksi ini sempat dicegah oleh aparat TNI dan Polri di lokasi. Rentetan tembakan sempat terdengar, namun bentrokan terus berlangsung. Akibatnya beberapa orang dilaporkan terluka dan beberapa bangunan terbakar. Bentrokan ini diduga adalah lanjutan dari aksi sebelumnya pada Senin kemarin yang berawal dari aksi protes warga menuntut penutupan bangunan ibadah yang dituding tanpa izin. Hingga saat ini kondisi di Aceh Singkil masih mencekam. Warga mengancam wartawan untuk tidak mendekat ke lokasi. Ratusan aparat polisi dan tentara sudah berada di lokasi untuk mendinginkan situasi. Bentrok antar dua kelompok warga siang tadi terjadi di Desa Danguran, Kabupaten Aceh Singkil. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, sudah tersambung di ujung telepon Kapolda Aceh Irjen Pol Hussein Hamidi. Pak Hussein, selamat sore. Selamat sore. Pak Hussein, bisa dijelaskan bagaimanakah kronologi dari peristiwa bentrokan hari ini, Pak? Jadi begini, memang ada tuntutan dari warga setempat, warga Muslim, terhadap pembangunan beberapa rumah ibadah yang dilaksanakan di Aceh Singkil. Memang dulu mungkin ada kebijakan dari pemerintah setempat untuk membatasi pembangunan rumah-rumah ibadah yang ada di Aceh Singkil. Pada tahun 2001 sudah disepakati ada 1 gereja dan 4 undung-undung. Namun belakangan dari umat kita Nasrani masih membangun beberapa undung-undung sehingga protes dari warga setempat setiap tahun pasti ada protes, dan kemudian 2 tahun yang lalu rumah ibadah yang sedang dibangun itu atas kebijakan pemerintah setempat dipolisikan, jadi tidak dilanjutkan pembangunan, namun terus dilakukan pembangunan. Jadi tadi malam 2 hari yang lalu sudah ada protes lagi dari warga ke aparat pemerintah, dan tadi malam sudah dilakukan rapat Forkompimda dengan umat yang ada di sekitar itu, masyarakat Muslim yang ada di sekitar itu, bahwa akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Tanggal 19 nantinya akan beberapa bangunan yang dibangun terus tanpa izin akan ditertibkan. Baik, Pak Hussein. Namun masyarakat ini tidak sabar, terus tadi pagi melakukan mendatangi rumah ibadah itu dan melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah itu. Pak Hussein, mohon maaf saya potong, untuk kondisi saat ini sendiri di sana seperti apa, Pak? Polri saat ini bersama TNI sudah bisa mengendalikan situasi, namun undung-undung sudah terbakar, dan tugas Polri sekarang mencari pelaku pembakaran. Pada saat datang ke TKP, beberapa truk dari warga masyarakat dapat dihalau, namun di sana karena banyak jalan-jalan tikus yang menuju ke rumah ibadah itu, sehingga terjadi pembakaran. Kemudian setelah dibubarkan oleh anggota Polri, datang lagi dari warga masyarakat itu membakar undung-undung yang di tempat lainnya. Sehingga di sana ada warga kita dari umat Nasrani yang siap di sana untuk menghadang mereka, sehingga terjadi bentrok dengan melepaskan tembakan sedapan angin terhadap warga yang menyerang. Pak Hussein, dan sekarang sudah dapat dikendalikan sementara, namun sekarang Polri mencari pelaku yang baik yang melakukan pembakaran maupun yang melakukan penembakan dengan sedapan angin terhadap warga. Pak Hussein, saya ingin mengkonfirmasi, benarkah ada 6 orang meninggal akibat peristiwa ini, Pak? Sementara yang kami terima laporan di lokasi bahwa ada memang dilakukan penembakan dengan senapan angin dari warga kelompok dari masyarakat umat Nasrani kita, dari anak-anak muda menghadang yang umat yang Muslim, dilepaskan tembakan. Itu ada 1 informasi yang meninggal, bukan 6, tidak ada 6. Mungkin yang lain juga terkena tembakan, namun sekarang laporan yang kami terima sementara baru ada 1 orang. Satu orang sedang cari pelakunya. Yang terkonfirmasi 1 orang ya, berarti berita bahwa mengatakan 6 orang meninggal belum terkonfirmasi, Pak Hussein. Sejauh apa pengejaran polisi? Sejauh apa pengejaran polisi terhadap pelaku, Pak Hussein?
Nah, sekarang anggota kita, tim kita sedang mengejar pelaku untuk melakukan, baik yang melakukan penembakan itu maupun yang melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah itu sekarang. Saat ini langkah-langkah dari polisi untuk mengamankan situasi di sekitar TKP seperti apa? Jadi TKP tetap kita jaga bersama TNI, juga sudah turut serta membantu kita bersama-sama anggota Polri menjaga undung-undung yang lainnya supaya tidak dibakar dan sambil kita mencari pelaku yang pembakaran. Ini adalah isu sensitif terkait dengan isu agama begitu. Nah, agar nanti tidak terulang apa yang akan dilakukan oleh polisi ke depan, Pak? Ya. Kita tetap memanggil tokoh-tokoh masyarakat dari kedua belah pihak agar tidak berkembang dan siapa yang melakukan tindakan baik membakar maupun menembak akan kita proses secara hukum dan sekarang kita cari pelakunya. Kita harapkan tokoh-tokoh masyarakat itu dapat mengendalikan massa masing-masing. Baik, Irjen Pol Hussein Hamidi Kapolda Aceh, terima kasih atas waktu Anda. Ada di Aceh Singkil. Tahun 2001 sudah disepakati ada 1 gereja dan 4 undung-undung. Namun belakangan dari umat kita Nasrani masih membawa undung-undung sehingga protes dari warga setempat ada protes dan kemudian 2 tahun yang lalu rumah ibadah yang sedang dibangun itu atas kebijakan pemerintah setempat dipolisir, jadi tidak dilanjutkan pembangunan. Namun terus dilakukan pembangunan. Jadi tadi malam 2 hari yang ada protes lagi dari warga ke aparat pemerintah dan tadi malam sudah dilakukan rapat Forkompinda dengan umat yang ada di sekitar itu, masyarakat muslim yang ada di sekitar itu bahwa akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Tanggal 19 nantinya akan beberapa bangunan yang dibangun terus tanpa izin akan ditertibkan. Baik, Pak Hussein. Namun masyarakat ini tidak sabar, terus tadi pagi melakukan mendatangi rumah ibadah itu dan melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah itu. Pak Hussein, mohon maaf saya potong, untuk kondisi saat ini sendiri di sana seperti apa, Pak? Polri bersama TNI sudah bisa mengendalikan situasi, namun undung-undung sudah terbakar dan tugas Polri sekarang mencari pelaku pembakaran. Pada saat datang ke TKP, beberapa truk dari warga masyarakat dapat dihalau, namun di sana karena banyak jalan-jalan tikus yang menuju ke rumah ibadah itu, sehingga terjadi pembakaran. Kemudian setelah dibubarkan oleh anggota Polri, datang lagi dari warga masyarakat itu mau tempat lainnya, sehingga di sana ada yang siap di sana untuk menghadang mereka, sehingga terjadi bentrok dengan melepaskan. Pak Hussein, sekarang sudah dapat dikendalikan sementara, namun sekarang Polri mencari pelaku yang baik yang melakukan pembakaran maupun yang melakukan penembakan dengan senapan angin terhadap warga. Pak Hussein, saya ingin mengkonfirmasi, benarkah ada 6 orang meninggal akibat peristiwa ini, Pak? Sementara yang kami di lokasi bahwa ada memang dilakukan penembakan dengan senapan angin dari warga. Kalau sekarang laporan yang kami terima sementara baru ada 1 orang. Sedang cari pelakunya. Yang terkonfirmasi umat yang Muslim dilepaskan tembakan itu ada 1 informasi yang meninggal, bukan 6, tidak ada 6. Mungkin yang lain juga terkena tembakan, namun untuk melakukan baik yang bakaran terhadap sekarang. Jadi TKP tetap kita jaga bersama TNI, juga sudah turut serta membantu kita bersama-sama anggota Polri menjaga undung-undung yang lainnya supaya tidak dibakar dan sambil kita mencari pelaku yang pembakaran. Ini adalah isu sensitif terkait dengan isu agama begitu. Nah, agar nanti tidak terulang apa yang akan dilakukan oleh polisi ke depan, Pak? Kita tetap memanggil tokoh-tokoh masyarakat dari kedua belah pihak agar tidak berkembang dan siapa yang melakukan tindakan baik membakar maupun menembak akan kita proses secara hukum dan sekarang kita cari dapat mengendalikan massa masing-masing. Baik, Irjen Pol Hussein Hamidi Kapolda Aceh, terima kasih atas waktu Anda. Yang lain pemirsa, 1 dari 5 orang yang turun dalam helikopter tipe EC-130 yang dinyatakan hilang kontak dalam penerbangan Sipar Mahan Samosir menuju Kuala Namu ditemukan dalam kondisi selamat.
Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki bernama Franz. Korban ditemukan dalam kondisi selamat sekitar 2 mil arah barat dermaga Onanrunggu, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan tim SAR tengah melambaikan tangan di tengah perairan Danau Toba. Korban diduga telah berenang di tengah perairan sejak hari pertama helikopter dinyatakan hilang pada Sabtu lalu. Laksma Yudo Margono dan Lantamal 1 Belawan yang memimpin pencarian membenarkan pria yang ditemukan merupakan salah satu korban helikopter jatuh. Ataupun mengisi flight planning, ya bahasanya tidak ilegal, tapi sesuai prosedur dia melanggar prosedur. Kementerian Terbang Keperhubungan mengakui helikopter tersebut dalam keadaan layak terbang, mulai dari izin maupun instrumennya. IENAT 406 itu baterainya, expire-nya itu tanggal 20 bulan 3 2022, masih panjang sekali. Namun hingga saat ini ILT ini dipergunakan untuk memancar, yaitu mentransmit sehingga dan sebagainya supaya bisa di suatu alat yang ada di Basarnas ILT 406 ini. Namun demikian sampai saat ini tidak tertangkap itu. Pihak masih terus oleh tim BKF Basarnas di 3 titik yang dicurigai penerbangan angkasa semesta itu melintas. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad, Metro TV. Kita beralih ke informasi yang lain. 2 terdakwa kurir narkoba 10 kg divonis hukuman mati. Keduanya mengaku memasukkan narkoba nilai 30 miliar rupiah dari Malaysia. Dua orang terdakwa kasus penyeludupan narkoba masing-masing bernama AS 37 tahun dan S 35 tahun dijatuhi hukuman mati di Pengadilan Negeri Ujung Tanjung, Rokan Hilir, Riau. Kedua warga Aceh ini kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 30 kg dengan nilai sebesar 3 tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menuntutnya hukuman penjara seumur hidup. Kedua terdakwa secara sah terbukti dan meyakinkan bersalah karena telah melanggar 40 miliar rupiah dari Malaysia. Dalam sidang diketuai Majelis Hakim Rudi Hari SH beserta 2 anggota Majelis Hakim lainnya, keduanya dijatuhi hukuman yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, sangat bertentangan dengan upaya pemerintah Indonesia yang tengah gencar memerangi narkoba. Jaksa penuntut umum beserta kuasa hukum kedua terdakwa langsung menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu. Masih pikir-pikir Bang? Iya, pikir Bang Sari. Kenapa Bang tuntutan dari kejaksaan ini hanya dihukum seumur hidup Bang? Karena hanya kurir kan? Iya, mereka hanya kurir. Iya, bukan milik sama-sama. Keduanya berhasil ditangkap tim Opsnal Polres Rohil, Riau saat petugas sedang melakukan razia operasi rutin Patuh 2015 di Jalan Lintas Sumatera. Keduanya nekat menerobos petugas yang sedang melakukan razia. Ketika diperiksa, di dalam kendaraan para tersangka ditemukan 3 koper berisi sabu-sabu yang sudah dikemas rapi dalam bungkusan plastik. Dari Riau, Bambang Sampurno, Metro TV. Pemirsa, 15.000 dari 65.000 narapidana kasus narkoba yang ada di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia akan dibebaskan. Hal ini terpaksa dilakukan karena lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan kelebihan kapasitas. Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan Iwayan Kadusak, rencana adanya remisi dan gerasi yang diberikan kepada narapidana kasus narkoba diharapkan mengurangi kapasitas lapas yang semakin sesak. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM masih terus berkoordinasi dengan BNN untuk mendapatkan data-data pengguna narkoba untuk menentukan siapa yang dapat menerima remisi dan gerasi. Orang itu tidak dipidana tapi harus direhabilitasi. Tapi nyatanya sekarang kan mereka dipidana. Nah, karena sekarang BNN punya program itu dan kita tidak bisa mengeluarkan karena sudah diputus. Nah, satu-satunya adalah dengan mengajukan gerasi. Kita punya data sebenarnya sekitar 15.000 orang. Tapi itu kan harus diasesmen lagi memenuhi syarat. Untuk memberikan efek jera kepada para pengedar narkoba, BNN Budi Waseso menyiapkan strategi baru, bukan sekedar pengasingan penjara bagi para pengedar yang telah mendapatkan vonis mati. Mereka akan dikelilingi sungai berisi buaya. Konsep ini telah disampaikan Budi Waseso kepada Menkumham Yasona Lawli. Menurut Budi Waseso, para terpidana harus benar-benar terlepas dari jaringan komunikasi
Apalagi sering peredaran narkoba dikendalikan dari dalam lapas. Selain sungai berisi buaya, Kepala BNN juga merekomendasikan pulau terluar yang tidak berpenghuni. Tempat dia isolasi itu